Berarti akhir-akhir ini abang kenapa jarang ke Singapura Malaysia? Singapura lah. Satu, tiketnya mahal, kedua tak ada duit. Abang bilang mahal, hati-hati mulut abang bilang mahal. Abang nggak tahu sekarang nih tiket kapal feri dari dari Batam ke Singapura tuh udah turun 30.000 sekarang. 30.000 di Bali tuh pantai semeter aja mungkin udah sampai 30 juta. Wish. Itu aja kalau bisa bayar. Ada yang nggak bisa dijual lagi gitu. Nah sedangkan di sini tuh 200.000, 300.000. Zaman sekarang nih kerja luar negeri baru cepat kaya. Abang kan juga sering tuh ke Singapura Malaysia kan. Nah, abang kalau misalnya ke Singapura Malaysia tuh biasa abang kemana? Jadi ada kawan di sana, biasa dia tuh ngasih lihat tempat-tempat yang memang Unik. unik-unik gitulah. Oh ada coffee shop tapi di parkiran di lantai 10 gitu misalnya. Terus ada bioskop yang jadul kali yang udah ditinggalkan. Ada tempat-tempat orang India tapi yang udah satu gedung tapi yang rusak-rusak gitulah atau apa kayak gitu-gitulah. Berarti akhir-akhir ini abang kenapa jarang ke Singapura Malaysia? Singapura lah. Satu, tiketnya mahal, kedua tak ada duit. Abang bilang mahal, hati-hati mulut abang bilang mahal. Abang nggak tahu sekarang nih tiket kapal feri dari dari Batam ke Singapura tuh udah turun 30.000 sekarang. 30.000 setidaknya satu langkah kecil menuju kembali ke Singapura lah ya. Cece masih sering ya? Sering kan Cece setiap hari kerjanya punya Kak Meliam Pak. Oh iya, balik modal ya. Balik modal. Nyapu ya, debu dari Singapura tuh dijual aja laku tuh. Betul. Zaman sekarang nih kerja luar negeri baru cepat kaya. Kalau tak kerja luar negeri, saya lah kita. Kalau kita udah lama nggak ke Singapura, tapi barang-barang sini semuanya Singapura semua nih. Wis. Nih sofa second, nih second. Masih bagus tapi ya. Semua second. Lampu second. Berarti semuanya dari Singapura bang? Yoi dong. Berarti dari awal pertama kali abang nih direkomendasikan dengan kawan abang yang di Singapura tuh tentang resort lah, tempat wisata Tanjung Bintan nih. Terus sampai abang nih buka Baba Love Trip. Nah itu macam mana tuh? Apakah abang ada nak buka resort atau macam mana? Nah ini mungkin mengenai potensinya ke depannya pengembangan di wisata gimana gitu ya. Sebenarnya memang dari pertama semenjak ngelihat sini selain rumahnya murah, tanah di sini tuh juga murah dibandingkan dengan daerah potensial lainnya kayak di Bali. Di Bali tuh pantai semeter aja mungkin udah sampai 30 juta. Wish. Itu aja kalau bisa bayar. Ada yang nggak bisa dijual lagi gitu. Nah sedangkan di sini tuh 200.000, 300.000. Dari awal tuh emang ada ketertarikan juga dan ngelihat potensinya di sini tuh belum ada penginapan yang selain kan di sini ada resort mewah gitu, nggak ada yang lebih dekat gitulah hubungannya, lebih dekat yang punya penginapannya. Benar. Maksudnya bikin suasananya lebih enak gitu. Nyari lahannya di sini juga nggak mudah karena banyak masalah juga di Bintan itu tentang pertanahan. Iya. Tapi akhirnya kita ada dapat tempat nih di daerah Berakit. Oh Berakit. Pernah nggak Cey ke Berakit? Pernah sekali. Ngapain Cey? Nyari ketam. Kami kalau ke Berakit tuh ke rumah panggung umur 100 tahun bang. Sangat culture kali Cece. Iya memang ada tuh satu rumah itu peninggalan itu ya. Namanya apa bang kalau boleh tahu? Namanya nih masih belum dipublish dulu. Oh tapi Belum konsepnya udah dapet. Konsepnya udah ada, emang namanya belum dapat aja, belum sempat nyari. Tapi kalau misalnya selama abang guide orang Singapura, Malaysia, Jakarta, sebenarnya mereka itu bang butuh suasana apa di Bintan Tanjung Pinang nih sebenarnya? Suasana kota gurindam lah Ceng. Ya itu suasana yang kayak di kita gini, santai, Kampung, nggak ngapa-ngapain, malas-malasan. Ya kan? Ya mereka suka tuh kayak kekelong, kayak ada ya kayak gini ya, ini tempat terbaik di dunia gitu. kayak cuman bengong-bengong. Bengong-bengong, nengok-nengok, mancing-mancing, belajar mancing-mancing yang nggak usah pakai joran tuh, pakai tangan itu. Ya.
kayak ke pasar rumah Cece Plantar 2 tuh iya. selalu lewat tuh kita naik pompong, nengok Plantar 3. Tapi nggak lewatin sampah-sampahnya kan bang? Ada sampah-sampahnya banyak. Ada ditanya semua orang tuh bang? Ada, justru kita sebelum ditanya kita jelasin dulu. Ya inilah namanya memang ya masih belum terkontrol dengan baik. Makanya kita kalau pariwisata maju mungkin kita bisa menyadarkan sebagian besar masyarakat, oh kita harus cantik nih biar wisatawan senang gitu kan. Tapi abang tahu nggak ada satu fakta sebenarnya, tapi ini hanya kita berdua yang tahu mengenai sampah itu tadi. Jadi kan kami ini tinggalnya Kak Plantar 2, kan banyak sampah tuh kan bang. Nah, kami lah salah satu orang yang ikut membuang sampah ke situ bang sebenarnya. Gitu. Saya juga sih di belakang tamu. Kalau emang rame di sana, bahkan ada penginapan. Sebenarnya di sana juga potensi penginapan tuh. Potensi banget sih. Rumah-rumah Plantar tuh. Udah ada yang bikin di Airbnb satu. Oh, ada. Gitu. Tapi emang tamu-tamu ini juga santai-santai aja sih. Nggak Malah terlalu senang. ini ya. Senang, tapi kan ada cerita di balik itu. Oh, Ya, ternyata pasti. kondisinya kayak gini. Mereka emang lebih mau tahu di luar Singapura, oh ada apa sih? Memang kenapa seperti ini gitu. Bukan yang nuntut, oh harus yang bagus ya, harus mewah gitu. Jarang sih. Karena kalau mereka mau mewah kan mereka tinggal ke Lagoy, Resort Bintan. Kebetulan ya emang si Bubble of Trip ini kan tagline-nya tuh Be Lokal Bintan. Jadinya emang orang-orang yang datang ya yang kayak lebih ke backpacker gitu-gitu. Tapi kan awal-awal abang datang ke Tanjung Pinang nih tentunya abang kan belum tahu tentang resort, apalagi jalan-jalan di Tanjung Pinang. Kok abang bisa langsung buka Bubble of Trip? Kalau resort udah tahu lah, kan baru datang di yang pas ditipu bule itu. Awak kan langsung ternyata di sini tuh ada teman satu aja. Dia kerja dulu tuh di dinas pariwisata gitu. Dulu di Jakarta tuh temen ngeband. Karena aku kan anak band, juga skena di Jakarta, banget. Band-band. Bang siapa namanya tuh bang? Waduh, nama abangnya nih agak-agak sakral sih. Wis. Biasa kita manggil dia sih Mr. X. Di Bintan abang ke pulau mana aja sampai tak abang ke Tambelan? Tambelan apa ya? Tambelan tuh jauh ya, yang jauh. Iya, itu yang ya. jauh. Mau ke perbatasan Kalimantan. Oh, belum lah. Oh belum. Baru yang deket-deket aja. Pulau Ketek, terus Penghujan, apalagi ya? Iya, Pulau Mapur pernah, Pulau White Sand Island pernah, Pulau Penyusu. Sebenarnya pengen ke Anambas sama ke Daik. Khususnya Daik tuh udah dari dulu tuh Pulau Lingga itu. Cuman saking kayaknya dengar-dengar kan, woi bagus sekali ini itu kan. Jadi saking excitednya nih sampai mau begini kayak jadi sayang nih gitu. Jadi nggak pergi-pergi sampai sekarang. Orang Malaysia, Singapura, Jakarta itu yang selalu di-guide sama Bubble of Trip bang. Itu ada nggak yang repeat, yang datang lagi, yang pulang lagi ke Tanjung Pinang Bintan? Ada lah. Cuma nih salahnya nih karena gate-nya terlalu friendly nih. Ada yang bukan repeat order sih. Jadi? Datang aja jadi kawan, tak bayar paket gitu. Jadi emang baru dipelajari juga nih. Ini ada ilmu baru juga nih. Tentang bisnis ya? Iya, ternyata kalau travel itu ada dua macam. Bikin travel yang langsung mainnya corporate yang bas-basan itu yang jalan-jalan. Nah, itu baru nyari duit. Oh. Kalau travel yang bentuknya agak-agak artisan gini nih, yang kecil, yang dekat Private gitu gitu yang ya. private kali. Nah, itu sebenarnya bukan nyari duit tapi nyari koneksi, mendatangkan investor, dapat kawan lebih banyak, bisa berjejaring. Di situ kekuatannya. Jadinya pantas aku dari dulu buka travel kok tambah miskin tambah Jadi kaya. kawan semuanya. Iya, jadi emang iya ya ternyata emang ada perbedaan itu. Jadi yang sekarang ya repeat banyak tapi jadi kawan. Jadi nggak bayar. Ya adalah mungkin kalau kesian bayar lah sih. Berarti buka sukaria nih macam ngajak dia gitu. Aku ada konsep nih gitu. Pertamanya sih kayaknya karena kurang duit ya. Jadi yang ngajak lah, ada nggak yang mau? Aku mau nih bikin, tapi segini. Iya sebab memang betul ide itu susah dicari. Ide itu susah dicari tapi duit tuh gampang. Orang kaya kan banyak dia mau buka usaha kebanyakan duit dia bingung duitnya tuh mau dilarikan kemana gitu. Betul. Jadi salah satunya dengan orang yang punya ide itu. Ide dan emang harus ya bisa cukup kuat mental untuk jalanin inilah dan membalikin modalnya. Terus menurut abang lebih gampang cari ide atau cari investornya bang? Kalau bagi aku nih, jujur ya,
Dua-duanya gampang sebenarnya. Yang susah cari waktu sama cari waktu untuk diri sendiri. Iya yang sih, susah. betul sih. Terus kalau menurut abang lagi, bagusnya nih kita sebagai manusia nih, cocoknya nih lebih enak kita nih invest atau kita jalanin? Lebih gampang tuh sebenarnya lebih gampang jalan sendiri lah. Jalanin sendiri, jadi duit makan sendiri gitu kan? Peribahasanya nih, memberi itu lebih sulit dibanding menerima. Memberi itu kan perlu kebijaksanaan nih. Kita invest sama orang ini, apakah membuat orang ini lebih baik apa lebih buruk? Maksudnya kan kalau duit wah sebanyak-banyaknya belum tentu juga jadinya benar gitu. Iya, kadang juga jadinya kemana-mana nggak jelas juga kan. Banyak orang tuh seneng tuh kalau ada ide yang bagus, usaha ini dia ada duitnya. Nah, cuma dia nggak tahu nih mau lari kemana duitnya. Karena duit gue ini terlalu banyak gitu. Nah itu yang bahaya tuh biasanya. Jadi kalau kita ngasih duit tuh ada pertanggungjawabannya juga tuh. Nggak Iya. cuma ini aku ada duit dan aku maunya beres gitu, enggak. Jadi ini aku ada duit tapi cara menjalankannya gimana tuh yang ngasih duit juga harus tahu.